Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Kenapa membutuhkannya? Karena manusia diberi nafsu. Dia ingin bergaul dengan selain jenisnya secara sah. Dan di sisi yang lain juga saling mengisi. Saling mengisi karena tidak semua laki-laki memiliki sifat dan karakter yang sempurna, tetapi juga ada pada istri. Maka karenanya istri walaupun dia lemah, kata pujangga, apa kata pujangga? Perempuan memang sibuk dengan mengayunkan anak, dan itu sangat sederhana. Bisa diayun, ayun masa Indonesia-nya oleh siapa saja. Tetapi makna dari pendidikan sejak dalam ayunan, semenjak dalam ayunan sudah mengandung makna yang baik. Maka karenanya sifat laki-laki itu yang pertama kulitnya kasar. Tidak ada kali perempuan yang laki-laki yang halus. Yang kedua, bahasanya, kata-katanya keras, kasar juga. Dan ditambah pribadinya yang ototnya yang kuat. Sementara perempuan dalam semua segi dalam pandangan lahirnya lemah. Lemah, yaitu tidak bertenaga. Dan yang kedua lembut, tidak pernah kasar, sopan, serta kulit-kulitnya pun semuanya kita lihat perempuan itu halus. Pertemuan kasar dan halus itu adalah salah satu mewujudkan cita-cita, saling mengisi sesamanya. Maka kalau ada perempuan berbeda dalam sebuah rumah tangga, itu wajar-wajar saja. Kenapa wajar saja? Karena memang sengaja diciptakan oleh Allah yang berbeda-beda. Untuk apa? Untuk saling mengisi. Seperti dulunya pernah waktu tsunami dulu. Waktu tsunami dulu, maka ingin perempuan diangkat martabatnya. Maka dalam banyak hal harus sama faraidnya dan sebagainya. Maka ternyata kalau perempuan menerima sama semuanya, maka akan memberatkan perempuan, karena ada tugas-tugas lebih-lebih dalam hubungan pemerintahan negara kemasyarakatan yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Kalau ada musim jaga malam, perempuan tidak ikut, dan macam-macam lain. Jadi semua arahnya tetap tertuju kepada laki-laki, yaitu maka disebutlah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-lakilah sebagai penegak, sebagai pimpinan dalam sebuah rumah tangga. Jamaah yang berbahagia, kita melihat di dalam perkembangan bahwa perkawinan yang dimaksud dalam nasab itu adalah nasab dalam perkawinan yang sah. Maka karenanya dalam negara kita ini sudah diatur dengan undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan meskipun disebut perkawinan, tapi di sana membahas semua yang berhubungan dengan akibat perkawinan, tanggung jawab dalam berumah tangga, hak dan kewajiban diatur dalam undang-undang itu. Maka dalam undang itu ada yang disebut dengan prinsip perkawinan nasional, walaupun yang berlaku untuk orang Islam. Inilah namanya hukum undang-undang perkawinan nasional, tapi arahnya kepada umat Islam. Maka di sana sudah diatur, dipastikan dari pemahaman-pemahaman masyarakat yang bisa saja berbeda-beda. Yang pertama, perkawinan itu didasarkan kepada persetujuan mempelai.
Saya tidak membaca aturannya karena sudah lama tidak mengingat lagi. Yaitu persetujuan mempelai, artinya kedua belah pihak harus setuju, harus suka sama suka. Artinya apa? Tidak ada dalam undang-undang perkawinan kawin paksa. Tidak ditolerir dengan kawin paksa. Apalagi dalam mazhab kita ini ada namanya wali mujbir. Wali mujbir adalah wali yang bisa memaksa anaknya untuk kawin. Jadi dalam hal ini sudah diatur, tidak boleh, harus persetujuan kedua belah pihak. Di samping juga pertimbangan agama. Pertimbangan agama. Kalau dalam undang-undang disebut perkawinan sah bila dilakukan menurut agamanya masing-masing. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, dalam hubungan dengan perkawinan dalam Islam sangat indah, yaitu atas pilihan sendiri, walaupun pilihan itu bisa saja diberikan oleh ayahnya dan sebagainya. Tapi kalau dia tidak mau, tidak boleh dilanjutkan. Atau mau dilanjutkan harus dibujuk, harus diperkenalkan. Kenapa ayah memilih si fulan? Maka diterangkanlah sehingga anak itu dapat menira dengan senang hati. Maka itulah undang-undang sehingga menghindari perceraian secara cepat. Kalau orang kawin tidak pernah mengenal suaminya, bisa saja tidak lama sudah pecah. Karena tidak mampu menghargai istri, istri tidak juga mampu memahami suaminya. Ini bukan bermakna orang harus berpacaran dulu, tetapi harus memahami. Kalau di Arab caranya itu ada utusan sejak khitabah itu ada orang yang diutus untuk melihat pribadi seseorang itu. Bagaimana, dan akhirnya diterangkan ini pada calon suaminya, maka suami setuju. Demikian pula istri melihat siapa suaminya. Tapi kalau di Arab peran suami itu adalah sangat menentukan. Jamaah yang berbahagia, prinsip yang kedua dalam undang-undang perkawinan adalah mempersempit perceraian. Memang mempersempit perceraian ini sejalan dengan ajaran agama. Abghadul minal halal at-talaq. Dan yang paling marah Tuhan dalam bidang yang halal adalah perceraian. Jadi perceraian yang dibenci oleh Allah dan juga dibenci oleh banyak orang, karena perceraian itu tidak baik, bahkan akan melahirkan bermacam-macam akibat, apalagi yang sudah ada anak dan sebagainya. Maka karenanya pengadilan membenarkan seseorang bercerai harus mengajukan ke mahkamah syariah kalau di Aceh ini, dan bukan atas kehendak saya ingin menceraikan istri saya. Dan kalau dulu sebelum undang-undang ini tentu saja seseorang mudah saja menceraikan istrinya. Menceraikan istrinya bisa saja sedang membajak tanah di sawah, sedang jalan-jalan di kota, di toko dan sebagainya, sudah terjadi ucapan talak, kamu saya ceraikan. Ini macam-macam juga bahasa cerainya. Ada bahasa cerai 3, ada bahasa cerai lebih dari 3. Yang penting karena marahnya diletakkanlah lafaz cerai itu dengan sangat banyak. Jadi dalam undang-undang sudah diatur boleh bercerai, harus ada alasan. Maka karenanya seseorang yang sudah suatu suami istri itu ada tanggung jawab. Alasan apa kita bercerai? Dan pentingnya alasan ini adalah sesuai dengan ajaran agama. Jadi agama kita juga
tidak senang orang bercerai. Kenapa juga ada hukum bercerai? Karena ada memang rumah tangga yang tidak bisa berlanjut. Nah, ini kalau kami yang bekerja 40 tahun di pengadilan tahu persis apa ke penyebab-penyebabnya. Bahkan ada yang penyebabnya bisa dipahami, tapi ada yang juga dipahami tetapi tidak dilakukan. Misalnya ada istri yang menceraikan, mempasahkan suami. Kenapa mempasahkan suami? Karena tidak salat. Maka bahkan di pengadilan diungkapkan, kenapa kamu mau bercerai? Maka dijawab, saya tidak perlu seperti badan kerbau. Jadi suaminya disebut seperti kerbau karena tidak ada salat dan sebagainya. Jadi ada yang memang faktor lain, tetapi ini salah satu. Ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga perempuan yang tidak mempermasalahkan salat, bahkan dirinya sendiri tidak salat. Ini sudah amanlah, sama-sama tidak salat, jadi tidak perlu dicari alasan perceraian. Jamaah yang berbahagia, maka disinilah sebuah kenyataan yang perlu kita kaji, bahwa di pengadilan agama selama ini bahkan bisa dikatakan terus akan berlanjut, bahwa angka perceraian itu bukan dari suami yang lebih banyak, tapi lebih banyak dari istri yang disebut dengan pasah. Kenapa banyak dari istri? Karena masalahnya banyak. Salah satu di antaranya adalah prinsip perkawinan adalah matang. Jadi harus matang dalam perkawinan. Jadi harus matang bukan berarti orang matang. Jadi matang artinya kedua-duanya memahami. Maka sekarang kawaket membimbing orang yang ingin kawin dan sebagainya, dan ditanya semuanya. Bahkan calon suami itu harus bersiap-siap. Jadi salah satu di antaranya kemantangan kedua mempelai. Prinsip-prinsip ini juga adalah sejalan dengan syariat Islam, karena kawin itu adalah awal pondasi dalam meletakkan keluarganya ke depan. Maka dengan demikian mereka itu harus benar-benar matang, tahu tanggung jawab, hak dan kewajiban dan sebagainya. Maka karenanya bisa dipahami sekarang kalau orang sekarang jangan bercerai. Justru ini yang timbul perempuan yang mengajukan perceraian. Kalau dilihat dari kejadian adalah salah satu di antaranya adalah kurang nafkah, tidak memberi nafkah atau kurang tanggung jawab suami. Yang kedua juga faktor tidak matang dalam rumah tangga. Jadi umur yang masih terbatas sudah dikawinkan. Apalagi ada pepatah pengalaman orang Aceh. Pengalaman orang Aceh bahwa karayu tak kawin laju gede pajalom. Nyo hanajit di dalam undang-undang perkawinan. Jadi harus matang, harus diajarkan. Jadi dengan demikian jamaah berbahagia, dalam hubungan perkawinan ini mempersempit perceraian. Justru sekarang yang banyak perkaranya perceraian. Saya di Medan, kalau di Jawa dulu ada juga sebentar di hanya sebentar saja, tidak kita ketahui perkaranya. Di Manado lazimnya istri itu menceraikan suaminya yang pertama-tama karena masalah moral. Jadi sering di samping tidak memberi nafkah,
juga tidak peduli dengan istrinya, anak-anaknya, maka perempuan lebih baik bercerai sajalah daripada timbul masalah-masalah kemudian hari, dan mempercepat perceraian supaya dia barangkali tidak akan lahir beban lebih banyak ke depan. Jamaah yang berbahagia, yang kedua, yang ketiga sekarang, prinsip-prinsip undang-undang dan sejalan dengan prinsip agama, yaitu mengangkat martabat wanita. Mengangkat martabat wanita, satu di antaranya adalah wanita itu tidak hanya kawin tetapi diberi tanggung jawab. Dia mendapat mahar, mendapat nafkah dan sebagainya. Maka kalau orang Arab itu masalah nafkah ini bebannya, bahkan kalau belum ada rumah tidak kawin, sebab nafkah termasuk nafkah makan, nafkah lahir batin, dan nafkah berhubungan dengan tempat tinggal. Maka kalau dalam perceraian itu pun nanti disebutkan apa kalau sudah bercerai, maka dituntut nafkahnya, nafkah mengenai baik dan nafkah lahir, dan juga nafkah-nafkah yang sifatnya adalah kebutuhan dari seorang wanita. Selanjutnya, jamaah yang berbahagia, dalam prinsip undang-undang perkawinan ini bukan bermakna mempersulit perceraian, tetapi menyelamatkan rumah tangga, itu yang jelas. Maka sekarang juga tidak sekedar sudah bawa ke pengadilan langsung diputuskan, tapi diangkat dulu hakim mediasi namanya, hakim mendamaikan. Kenapa harus bercerai? Maka diterangkan. Kalau memang alasannya lemah, maka dibimbing, maka bisa saja orang itu pulang, tidak jadi berperkara. Tapi kalau ternyata dalam hubungan di lapangan memang tidak mungkin didamaikan lagi, diberi contoh, makanya lebih menarik di pengadilan itu dibawa foto-fotonya. Ada foto yang biasa, tapi ada foto yang aneh. Yang aneh artinya yang sebenarnya tidak perlu dikemukakan, tapi dikemukakan karena untuk mendukung tujuannya untuk bercerai. Selanjutnya yang keempat, partisipasi keluarga. Jadi partisipasi keluarga ini adalah ketika kita kawin seorang istri dan seorang ayah, harus partisipasi keluarga, terutama harus ada syarat-syarat perkawinan. Ada wali yang menikahkan. Maka karena kalau ada perkawinan, lebih-lebih sekarang ini ada upaya lebih cepat, ditempuh jalan saja, tidak perlu perkawinan melalui kawaket, dikawinkan saja secara perorangan. Bahkan ada keluarga yang tidak tahu. Yang penting walinya ini, apalagi yang sudah dewasa, dianggap walaupun ada alasan, ada bab, kalau sudah dewasa boleh atas kehendak sendiri tanpa persetujuan wali. Maka hal ini adalah tidak baik, karena akibatnya banyak dalam perkawinan yang tidak turut serta orang tua. Pertama, masa depannya tidak ada yang membimbing. Maka karenanya banyaklah kasus-kasus yang terjadi seperti kawin sirih. Kawin sirih artinya kawin di bawah tangan. Maka pertanyaannya, apakah kawin di bawah tangan? Kawin di bawah tangan itu boleh atau sah? Memang kalau dalam hukum, selama perkawinan itu memenuhi syarat, tentu bagaimana dikatakan tidak sah. Tetapi harus diketahui, perkawinan tanpa dicatat, karena ini prinsip daripada perkawinan, maka perkawinan itu adalah tidak berkekuatan hukum. Kita mengurus akte nikah, tidak dikasih. Kita mengurus akte anak, tidak dikasih karena tidak jelas suami dan mana bukti suami istri dan sebagainya.
Bahkan yang lebih menarik lagi, ketika orang itu meninggal mengurus harta, karena banyak harta, maka ternyata dia tidak ada surat nikah. Ini juga masalah. Maka karenanya apa yang diatur oleh negara bukan bermakna itu mempersempit, karena itu dibahas, dikaji secara lebih mendalam bagaimana mengantisipasi mafasid-mafasid yang terjadi pada sebuah rumah tangga, di antaranya adalah dengan perkawinan. Kemudian selanjutnya akan menjadi problem juga jamaah yang berbahagia, yaitu cara mentalaknya. Cara mentalaknya ada macam-macam, ada yang kinayah, ada yang sareh. Nyo kajit tahu rumah gede, dia wo kampung gede, kabih ngelun. Nyen hana lafai taliinan, tapi nyen kinayah bermakna kai ceri. Nyen sabobak. Dan yang kedua, ada juga orang yang sudah berkeluarga tapi selalu bercerai. Urunyo lafai cerai, singoh lafai cerai dan sebagainya. Tapi kalau cerai itu sudah 3 kali, maka kabain kubra. Jadi urangnya kaputuh nikah. Ini dalam hukum agama, kaputuh nikah. Maka karenanya diaturlah dalam undang-undang, kapan jika jatuh adalah setelah ada putusan mahkamah syariah. Karena mahkamah syariah sudah menilai ini benar. Kemudian ada yang lebih menarik, nanti akan dibahas secara khusus tentang talak 3, karena kemarin pernah disebut talak 3. Talak 3 di sini bukan bermakna talak 3 dalam arti sekaligus, tetapi kalau dalam agama talak 3 yang bain kubra, yang tidak boleh kumpul lagi, adalah talak yang talak itu sudah 3 kali. Kali 3 talak resmi atau tidak resmi. Yang 2 besok 2, jadi sampai 3 kali talak. Kalau 3 kali talak itu sudah tidak bisa berkumpul lagi selama istri itu tidak kawin dengan laki-laki lain. Maka ini timbul pertanyaan, kiban hukuman lagenyan ini payah tak Cina buta. Pertama-tama pertanyaan, kenapa istilahnya Cina buta? Puya jamun na kasus, mungkin kasusnya watia ceri leh, maka yang minta terurang na Cina yang buta aja. Oh, yang Cina nya mata aja hanai turi perumoh. Bisa saja. Tapi sejarahnya kita yang jelas, perkawinan ini kalau talaknya sudah 3 kali, maka dia tidak bisa dikumpulkan kembali. Tapi kalau talak 3 dalam satu lafaz dalam satu lafaz artinya nyokalun talia dengan tipluh na yang leh, na yang tribe lagi baru arti bunga. Sekali tapi tidak berlanjut, maka ini berbeda pendapat ulama. Ada yang menyatakan 3 dan ada yang menyatakan 1. Jadi dengan demikian apa dapat disimpulkan dalam hubungan dengan ini, bahwa kalau talak 3 dengan 1 lafaz, menurut undang-undang perkawinan yang jatuh 1. Jadi jatuh 1. Kenapa jatuh itu diatur dan juga berdasarkan nas. Hanya saja bahkan ini khusus di Aceh ini ada majlis ulama yang telah memberi pendapat, tidak 3 sekaligus, itu tetap jatuh 3. Jadi ini banyak kajian. Bahkan kemarin kami turut serta dalam majlis fatwa yang menerangkan tentang, kalau kami sesuai dengan peraturan pemerintah dan kita juga sudah membaca alasan-alasan pemerintah, maka talak 3 dengan 1 lafaz jatuh 1.
Bahkan pernah terjadi kami waktu mengadili tidak diterima oleh masyarakat. Kenapa tidak diterima? Peta puya puola murang kacri harus kawin lain nilai. Jadi permasalahan lagi pada masalah kawin lain ni akibat. Kawin lain dia minta agam le lakonyan untuk dikawin si alihnya diceri. Itu pun bertentangan dengan agama. La'anallahu muhallila wa muhallalah. Allah gelaknat orang yang cina buta dan yang terima cina buta. Laknat. Jadi haram hukum je. Tapi cina butanya haramnya hana haram akibat. Tak preh daim kawin lain ni. Dan tak preh pajak ni cerai. Jadi pajak cerai menyawat cerai yang baru dia tam kawin lain tanya. Hanjut dia minta orang supaya dimkawin tiat. Olehnya tak cerai nyan sama dengan nikah mut'ah. Nikah berjangka adalah bertentangan dalam agama katanya. Maka terlepas pada ada dua pola pendapat, bahkan mungkin juga pendapat Majlis Ulama cenderung talak 3 jatuh 3 walaupun lafaz sekaligus. Ini adalah perlu sebenarnya dipertimbangkan dengan matang. Karena apa? Karena akibatnya besar sekali. Kenapa besar sekali? Karena orang sudah bercerai, anak-anaknya tidak ada daya lagi, harus bercerai. Jadi akibat pada anak-anak. Dan lebih-lebih lagi laki-laki itu adalah kurang memahami. Maka terlepas mana yang paling baik, maka terserahlah pada jamaah. Kalau dulunya ketika orang tidak menerima, bukan tidak menerima, artinya sanksi. Walaupun kita sudah memberi kitab-kitab, bahkan saya satu kitab hilang karena orang menganggap kitab itu bagus sekali, tidak dikembalikan lagi. Jadi di sana cukup diterangkan talak 3 sekaligus. Apakah dengan talak itu terjadi sekali talak, tapi lafadznya 3. Lagi urung meratib, subhanallah 33 kali. Mampu katanya waktu ada meratib subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 33 kali. Yang dihitung adalah zikirnya berapa, bukan kalinya. Itu tetap dalam satu. Tapi karena Majlis Ulama sudah memberi fatwa, kita begini, dalam kaedah hukum harus tunduk kepada ketentuan yang berlaku. Pertama dengan negara, dan yang kedua pertama dengan agama, yang kedua dengan negara. Maka kami dulunya meminta supaya ditanyakan pada ulama-ulama lain. Bahkan sudah diterangkan waktu itu masih ada guru saya Abu Muhammad Ali Tepi Raya. Beliau menyatakan talak 1, maka orang itu pulang langsung, tidak jadi cerai. Jadi putusan kita tentu kita membuat satu putusan talak 3. Kalau di pengadilan tidak ada istilah talak 3, maka disebutlah talak 1 yang ketiga. Jadi tinggal yang ketiga ini terserah orang kampung, apakah benar-benar sudah 3, terserah. Maka ini boleh dia memberi pendapat. Jadi kalau kita ini 2 dalam hal ini, secara lokal kita diharapkan jatuh 3, tetapi secara nasional masih jatuh 1. Maka ketika kita membaca beberapa kitab, apalagi dalam praktek masa Nabi juga jatuh 1, masa Abu Bakar juga jatuh 1, masa Umar 6 tahun jatuh 1, 2 tahun jatuh 3. Itu jatuh 3 pun dengan talak 1, dengan talak 3 sekaligus. Nah itu karena pada waktu itu orang sudah mempermain-mainkan talak. Jadi mudah saja menceraikan istrinya.
Nah, maka dalam kesimpulan ini sudah habis waktunya. Jangan seperti kemarin terlambat saya ya. Nah, ini udah datang. Jadi besok nanti akan diuraikan lebih lanjut. Maka sebenarnya harus ada pertanyaan-pertanyaan dan boleh saja ditanya melalui HP ya. Nah, ditanya melalui HP. Jadi supaya kita bisa melanjutkan. Dengan demikian kesimpulannya pada hari ini, pada malam ini adalah tujuan syariat dalam hubungan dengan menjaga nasab diantaranya adalah melanjutkan perkawinan. Syarat-syarat perkawinan juga sudah diatur selengkapnya dan semuanya sesuai dengan isi kitab. Meskipun dalam beberapa hal besok juga akan hubungan dengan anak angkat. Ini bagaimana anak angkat dalam hal faraid. Demikian pula dalam bahagian masing-masing. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.